Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Jemaat GB Wisma Care yang setia, hari ini kita kembali lagi, kita berjumpa lagi untuk ibadah online. Dan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang saat ini tergabung dengan ibadah online GB Wisma Care, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Dan saya percaya hari ini Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat yang ilahi bagi kita. Bahkan hari ini Bapak Ibu, bulan ke-7 selama COVID ini, kita mengadakan perjamuan kudus, kita diundang bersama-sama makan dan minum sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan pada hari ini. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Lalu mari kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih padamu ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu. Bapa, kami percaya hari ini telah tersedia berkat-berkat yang ilahi bagi kami. Dan Tuhan Yesus, hari ini juga Tuhan Yesus, kami boleh diperkenankan makan dan minum sehidangan dengan melalui perjamuan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan kami, pimpin kami, berikan kami roh hikmat, roh hayuan kepada kami, supaya ibadah hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, supaya ibadah hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, karena kami tahu Engkau selalu mengasihi kami. Dan hari ini dan kami siap masuk dalam perjamuan, dan kami siap juga mengikuti ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran, karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan, dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk.
terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada di tempat ini saudara. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau naikkan syukur. Kita yakin kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hei, anugerah Tuhan berlimpah bagi kami, Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapa, anugerah Tuhan berlimpah bagi kami. Haleluya. Disorak-sorakan kembali untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan hadirat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu kami rasakan damai sejahtera, berkat melimpah, sukacita. Kami boleh rasakan senantiasa setiap hari Tuhan. Kami rindu terus berada dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan sukacita, damai sejahtera. Kami rasakan terus Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami rindu untuk selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah yang kami rindukan, selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji
kami yang hidup Tuhan, yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi dengan segenap hati saudara katakan, lebih baik Tuhan, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembah Dia saudara. Oh, hadirat-Mu Tuhan, oh ya kasih-Mu memenuhi kami, biar hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Oh, hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Yesus, meninggikan nama-Mu. Oh, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian hanya bagi-Mu Yesus. Oh ya Rama Pantasyandara, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, haleluya Yesus. Kami mengasihi Tuhan, hati kami mengasihi Engkau. Oh, Sanaralababa, oh, Sanaralaba, oh, Ralapatasana, Sanaralabata, Sanaralaba, oh, Ralab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 ala
Oh, hadirat-Mu Tuhan mengalir, memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dicurahkan di tengah kami Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar,
dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan dengan segenap hati, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Hanya namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi dengan segenap hati saudara katakan, nyanyi pujian bagimu oh Yesus. Pujian bagimu, segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Rayon 1H, apa kabarnya semua? Saya berdoa Bapak Ibu tetap dalam lindungan Tuhan, amin. Yuk mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saya ajak kita berdoa, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan sampai dengan bulan Oktober ini, Tuhan boleh pimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan, untuk setiap berkat, untuk setiap pendapatan, untuk keluarga kami, untuk sekolah kami, untuk kuliah kami. Kami bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan boleh pimpin kehidupan kami sampai dengan hari ini. Bersyukur ya Tuhan buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau satu kali kesempatan, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, ajar setiap kami, bentuk setiap kami ya Tuhan menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat yang mendengarkan, biar setiap kami mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, yang membuat kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang siap sama-sama katakan, amin. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Rayon 1H. Sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang cukup, dan dalam penyertaan Tuhan, amin. Saya percaya sampai dengan bulan ini, di bulan Oktober, kalau Tuhan masih menyertai setiap kita, saya percaya itu adalah sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan boleh sertai keluarga kita, Tuhan sertai pekerjaan kita, Tuhan berikan pendapatan yang cukup untuk setiap kita, saya percaya itu adalah anugerah yang terbesar daripada Tuhan, amin. Pada kesempatan hari ini kita mau berbicara mengenai firman Tuhan.
Hari ini saya berikan topik adalah unanswered prayer. Atau di dalam bahasa Indonesianya adalah doa yang belum terjawab atau doa yang tidak terjawab. Kalau kita ngomongin tentang doa Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu setiap hari pasti berdoa. Pagi hari Bapak Ibu bangun saat teduh, Bapak Ibu berdoa. Saya percaya setiap hari kita sebagai orang-orang Kristen GBI Rayon 1H, saya percaya jemaat-jemaatnya pasti senang berdoa. Dan seringkali hal yang normal bahwa di dalam setiap doa kita memanjatkan sesuatu, permohonan atau permintaan. Dan pertanyaannya, saya mau bertanya sama Bapak Ibu, sama saudara-saudara semua yang ada di rumah. Pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang doanya selalu terjawab? Boleh bilang yes yang ada di rumah. Mungkin saya yakin Bapak Ibu, ada banyak dari kita, lebih banyak yang tidak semuanya terjawab. Mungkin masih ada 1-2 doa kita yang sampai dengan hari ini belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan. Nah ini satu hal yang menarik, satu topik yang menarik. Kira-kira orang Kristen berdoa, kalau doanya tidak dijawab sama Tuhan, itu kira-kira kenapa? Kalau Pak saya ini udah sungguh-sungguh sama Tuhan, saya udah ikut Tuhan itu lebih dari 20 tahun, saya ikut Tuhan udah lebih dari 30 tahun, tetapi doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Tetapi doa saya belum terjawab sama Tuhan. Nah hari ini kita mau bahas Bapak Ibu, bicara tentang unanswered prayer. Adalah doa yang tidak terjawab atau doa yang belum terjawab. Kira-kira kenapa sih selama ini mungkin doa kita belum atau tidak terjawab? Hari ini kita mau belajar sama-sama dari 3 sudut pandang Bapak Ibu. Sudut pandang yang pertama bicara dari doanya, yang kedua dari Tuhan, dan yang ketiga dari diri kita sendiri. Amin. Mari kita bahas yang pertama, dari sudut pandang doanya. Satu ayat yang sangat familiar kalau bicara tentang berdoa, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu di Yakobus 4 ayat 2 sampai yang ketiga. Saya ulangi, di Yakobus 4 ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini. Mari kita simak dengan baik-baik. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan di ayat ketiga dikatakan seperti ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini bicara dari sudut pandang doanya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak akan bahas terlalu dalam. Tapi yang jelas adalah begini Bapak Ibu. Kenapa mungkin selama ini ada doa-doa yang belum terjawab? Atau mungkin doa-doa yang Bapak Ibu pikir tidak terjawab oleh Tuhan. Tidak dijawab sama Tuhan. Yang pertama mungkin selama ini kita tidak berdoa. Nah ini ada sesuatu hal yang rancu. Mungkin kita sering bilang, Pak saya sering kok malam-malam berdoa gitu ya. Tapi permasalahannya apakah kita berdoa dengan cara yang benar? Tadi di ayat yang kedua, mungkin kita tidak berdoa. Kita cuma seperti ada di dalam hati tapi kita tidak panjatkan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak pernah keluar dari mulut kita untuk permohonan doa kita. Dan yang kedua adalah kenapa? Mungkin selama ini kita salah berdoa. Ini yang paling sering mungkin orang Kristen lakukan. Yaitu adalah salah berdoa. Mungkin Bapak Ibu, kita salah motivasi dalam berdoa. Mungkin motivasi kita berdoa itu tidak menjadikan kita semakin dekat sama Tuhan. Dan kemudian mungkin kita salah tujuan berdoa. Mungkin kita sering kali berdoa salah meminta juga Bapak Ibu. Sering kali mungkin kita kalau kita mau meminta berkat gitu ya, kita lagi dalam posisi kekurangan kita berdoa, kita selalu bilang sama Tuhan mungkin, Tuhan biarlah Tuhan gerakan hati orang itu ya Tuhan. Biar memberkati saya. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, bahwa hal itu adalah hal yang salah. Kenapa? Salah meminta dan salah tujuan berdoa. Kita seringkali di dalam doa kita suka ngatur-ngatur Tuhan. Seringkali di dalam doa kita bukan berharap sama Tuhan, tapi berharap kepada orang lain. Berharap kepada pribadi lain. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita berdoa dengan cara yang benar, pasti Tuhan akan jawab doa kita. Ketika motivasi kita, waktu kita berdoa dengan cara yang benar, saya percaya Tuhan menjawab doa kita.
Mari kita introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ini poin yang pertama, saya tidak akan bahas poin yang pertama ini karena saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana cara kita berdoa. Ini hanya sekedar mengingatkan setiap kita, apakah selama ini kita berdoa dengan cara yang benar? Apakah motivasinya benar? Apakah waktu kita meminta kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita berharap hanya kepada Dia? Tidak ada embel-embel lain di dalam doa kita. Kita nggak bilang, oh biar orang A memberkati kita, biar orang B memberkati kita. Apakah kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan Bapak Ibu? Itu dari sudut pandang doanya sendiri. Itu poin yang pertama. So kalau misalkan hari-hari ini doa kita belum terjawab atau tidak dijawab sama Tuhan. Saya percaya Tuhan mau membuat kita semakin dewasa Bapak Ibu. Semakin bersandar sama Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Itu dari sudut pandang yang pertama, bicara tentang doanya. Kita masuk yang kedua, yaitu dari sudut pandang Tuhan. Sama-sama katakan sudut pandang Tuhan. Ini hal yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Mungkin kita seringkali bilang sama orang lain, Pak, kenapa Pak? Saya udah berdoa dengan cara yang benar. Motivasi saya udah benar. Semuanya udah benar. Pokoknya kalau dari doa nilainya udah 100 lah. Tapi kenapa Tuhan belum jawab doa saya Pak? Saya udah memohon bertahun-tahun. Saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya ajarkan anak saya takut sama Tuhan. Saya ajar istri saya takut sama Tuhan. Kita semua udah bersandar sama Tuhan. Tapi kenapa Pak? Doa saya belum dijawab atau belum terjawab sama Tuhan. Ini hal yang sangat menarik. Yang jadi satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Mungkin pada saat-saat ini. Mungkin saya percaya doa kita banyak yang belum terjawab. Mungkin doa kita ada 1, 2, 3, 4, 5 doa kita yang belum terjawab dan kita masih berharap sama Tuhan. Setiap malam kita masih berlutut sama Tuhan. Setiap malam kita masih berteriak. Kita masih crying out untuk doa yang kita panjatkan sama Tuhan. Nah, di poin yang kedua kita mau bahas dari sudut pandang Tuhannya sendiri. Ada satu cerita yang mengingatkan saya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, boleh buka Alkitabmu di Matius 15. Ayat yang ke-22 sampai ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Matius 15 ayat ke-22 sampai 28 berkata seperti ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di ayat ke-23 seperti ini berkata, Bapak Ibu, catat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini adalah unanswered prayer. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ayat 24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di ayat yang ke-25 berkata seperti ini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat ke-27 berkata seperti ini, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya Bapak Ibu, ini ayat yang mungkin kita pernah dengar. Cerita yang sangat familiar yang sudah pernah kita dengar. Di Matius 15 ayat 22 sampai 28 ini bercerita tentang ada seorang perempuan dari Kanaan yang meminta kepada Tuhan. Dan di ayat berikutnya, di ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan tidak sama sekali menjawabnya. Artinya Bapak Ibu, di momen itu, di saat momen itu, at that moment, adalah unanswered prayer. Satu hal yang diingin-inginkan sama perempuan Kanaan ini, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Apakah karena memintanya salah? Oh, tidak salah Bapak Ibu. Dia meminta dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan segenap hati dia. Bahkan murid-muridnya bilang, dia meminta dengan berteriak. Artinya satu penyerahan diri yang sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Tapi dikatakan di ayat 23, Tuhan sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat berikutnya, apakah perempuan itu langsung pergi Bapak Ibu? Tidak pergi. Dia meminta kembali dengan cara yang benar. Dia ngotot minta sama Tuhan. Bahkan waktu Tuhan bilang, oh tidak patut diberikan
makanan kepada seekor anjing. Dia katakan lagi, dia balikan kata-kata lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang wanita ini sangat tekun dalam berdoa. Seorang wanita ini sangat tekun dalam meminta. Seorang wanita ini benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, dari sudut pandang Tuhan sendiri. Mungkin Bapak Ibu, Tuhan memang belum menjawab atau memang tidak menjawab doa kita hari-hari ini. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi karena Tuhan sangat sayang sama kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mungkin Dia tidak menjawab doa kita itu untuk menguji kita. Menguji apa Bapak Ibu? Menguji kesetiaan kita. Apakah di masa pandemi ini kita hanya berharap sama Tuhan? Apa kita cari alternatif yang lain? Oh kita lihat ahli feng shui. Oh kita lihat orang-orang pintar yang lain. Mungkin Tuhan sedang uji itu Bapak Ibu. Tuhan sedang uji apakah kita benar-benar sungguh dan berharap sama Tuhan. Walaupun mungkin sekarang ini terlihatnya berkat Tuhan belum ada dalam kehidupan kita. Kenapa mungkin Tuhan belum menjawab doa kita Bapak Ibu? Dia mau lihat ketekunan kita, keteguhan hati kita. Apakah kita terus berdoa sama Tuhan? Dia mau melihat juga kesungguh-sungguhan kita dalam berdoa. Apakah kita menyandarkan hati kita sama Tuhan Bapak Ibu? Dan saya percaya, waktu Tuhan mungkin belum jawab doa kita Bapak Ibu. Dia mau melihat iman kita yang sungguh-sungguh sama Dia. Iman itu adalah kosong tanpa perbuatan. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu katakan Bapak Ibu orang beriman, salah satu tindakan yang Bapak Ibu harus lakukan adalah terus berdoa. Terus berharap sama Tuhan. Terus menyandarkan setiap persoalan dalam kehidupanmu sama Tuhan. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, dari cerita Matius 22 tadi yang kita baca. Saya percaya Tuhan punya maksud tujuan khusus. Apa Bapak Ibu? Menjadikan seorang perempuan ini lebih dewasa. Punya satu level kerohanian yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu di dalam pergumulan Bapak Ibu. Saya berdoa, mungkin doamu ada yang belum terjawab atau belum dijawab sama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu. Biarlah ini menjadikan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Menjadikan kita semakin tekun di hadapan Tuhan. Menjadikan kita semakin setia sama Tuhan. Menjadikan kita semakin pengharapan iman kita semakin besar sama Tuhan. Itu dari sudut pandang Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak sekali cerita di Alkitab di mana memang apa yang didoakan sama seseorang itu belum dijawab secara instan. Untuk mengajarkan orang tersebut menjadi dewasa. Untuk mengajarkan orang tersebut menjadi kuat. Untuk mengajarkan orang tersebut untuk mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu dari sudut pandang Tuhan. Kita sudah baca yang pertama bicara dari sudut pandang doa itu sendiri. Yang kedua dari sudut pandang Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang sangat-sangat paling penting. Karena ini yang harus kita lakukan. Yaitu dari sudut pandang diri kita sendiri. Ada seringkali kita suka bingung. Kayaknya doanya udah benar ya Tuhan ya. Doanya semua udah benar gitu ya. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya gitu ya. Kenapa sih rasanya tuh puluhan tahun berdoa tapi tidak dijawab sama Tuhan. Saya mau katakan sama Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang perlu kita introspeksi dari dalam diri kita. Bukan hanya doa kita. Tapi dari dalam diri kita harus berubah. Kenapa? Yang pertama adalah bicara tentang keintiman tadi. Apakah selama ini kita intim sama Tuhan Bapak Ibu? Jangan sampai keintiman itu waktu kita tidak intim, waktu kita tidak mengerti, waktu kita tidak mengerti isi hati Tuhan, itu yang membuat kita tidak mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita tidak intim mungkin kita jadi tidak tahu jawaban Tuhan Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, seringkali saya katakan. Tuhan itu jangan-jangan udah jawab doa kita. Tapi karena kita gak intim sama Dia, kita gak sadar kalau Tuhan sudah jawab doa kita. Ini penting sekali. Sebenarnya Tuhan udah, ibarat kata, Tuhan udah teriak-teriak untuk jawab doa kita. Tapi karena maaf, kuping kita budek, kuping kita tebal sekali karena kita gak intim sama Tuhan. Sehingga kepekaan itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Nah kalau begini ceritanya Bapak Ibu, kita harus introspeksi diri kita. Kita semakin intim sama Tuhan.
Sama halnya seperti wifi Bapak Ibu. Kita akhir-akhir ini beberapa bulan ini kita sangat butuh wifi Bapak Ibu ya. Untuk ibadah online butuh wifi, butuh internet yang tinggi. Waktu kita mau meeting mungkin di kantor, Zoom meeting atau dengan aplikasi yang lain, kita butuh internet, butuh wifi yang tinggi. Sama halnya waktu kita mungkin lagi mau pergi keluar, kita tersesat, kita butuh pakai aplikasi Maps. Dan butuh internet, butuh wifi Bapak Ibu. Saya mau katakan sama Bapak Ibu. Sama halnya adalah seperti ini. Ketika wifi itu tidak ada, ketika internet itu tidak ada Bapak Ibu. Koneksinya terputus Bapak Ibu. Wifi internet itu sama seperti hubungan kita sama Tuhan. Kalau internetnya tinggi, kalau internetnya cepat, kalau wifi-nya full, hubungan kita sama Tuhan itu sangat-sangat dekat Bapak Ibu. Waktu kita bertanya, waktu kita tersesat, waktu kita memohonkan doa kita, saya percaya kalau koneksinya cepat, jawaban doanya juga pasti cepat. Yang penting apa? Kita intim sama Tuhan. Kita bersandar sama Tuhan. Yuk mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kira-kira apakah hal-hal yang kita lakukan sudah membuat kita intim sama Tuhan di rumah? Apakah saat teduh kita lancar? Apakah baca Alkitab kita lancar? Apakah mesbah keluarga kita di rumah kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Itu mempengaruhi keintiman kita sama Tuhan. So mungkin hal yang sangat bisa kita lakukan Bapak Ibu. Itu adalah dari sudut pandang diri kita sendiri yang pertama. Yaitu apa? Kita introspeksi diri kita apakah kita intim sama Tuhan atau tidak intim sama Tuhan. Sehingga apa? Waktu kita intim sama Tuhan, kita tahu jawaban Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ini dari sisi kehidupan kita sendiri. Kalau tadi mungkin Tuhan udah jawab, tapi kita nggak denger. Ada hal yang kedua adalah apa? Mungkin Tuhan udah jawab, tapi kita nggak berasa bahwa Tuhan jawab karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali saya mau katakan sama Bapak Ibu, Tuhan itu menjawab doa kita mengenai apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan itu lebih tinggi derajatnya daripada keinginan. Tapi seringkali orang Kristen berdoanya adalah keinginan. Tuhan saya ingin punya rumah mewah. Tuhan saya ingin punya apa? Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan. Tuhan gak akan biarkan kau kekurangan. Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Percayalah Bapak Ibu. Kita seringkali mungkin kita juga berasa sebenarnya bukan doanya belum dijawab. Tapi doanya dijawab sama Tuhan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang seringkali di dalam pemikiran kita berpikir bahwa oh kayaknya Tuhan tidak jawab doa saya Pak. Sebenarnya udah Tuhan jawab. Tapi karena secara empiris di dalam hati kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita pikir Tuhan gak jawab. Mari kita introspeksi. Kira-kira doa kita yang tadi kita bilang belum terjawab, itu belum terjawab atau tidak sesuai dengan keinginan kita tapi sudah dijawab. Dan biasanya hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu yang membuat kita semakin bertumbuh. Saya mau katakan, biasanya hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu yang membuat kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan poin yang sangat menarik Bapak Ibu, ini dari sisi kita sendiri lagi. Selain bicara tentang mungkin kita gak intim, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, makanya kita berpikir doa itu tidak terjawab. Ada yang ketiga Bapak Ibu. Jangan-jangan jawaban doa itu sudah ada. Lewat siapa? Lewat orang lain Bapak Ibu. Ada banyak cerita di dalam Alkitab. Saya diingatkan sama satu cerita Bapak Ibu waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Ada sebuah cerita, ini ayat yang terakhir yang kita buka dan kita belajari hari ini. Yaitu di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tapi mari kita baca dari ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7 saja. Bapak Ibu bisa baca lengkap dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berkata seperti ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-4. Ini bicara tentang penyembuhan mujizat di kolam Bethesda pada hari Sabat Bapak Ibu. Di ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di ayat kelima, perhatikan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya mau garis bawahi Bapak Ibu.
38 tahun sakit. 38 tahun, bukan umurnya 38 tahun ya Bapak Ibu ya. Tapi dia menderita sakit selama 38 tahun. Udah gitu di ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada seorang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Di ayat ke-8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saya mau katakan Bapak Ibu, seorang lumpuh ini sakit sudah berapa lama? 38 tahun. Umur saya aja belum 38 tahun Bapak Ibu. Saya kebayang kalau seumur hidup saya itu sakit dan tidak pernah sembuh. Padahal saya mau nanya sama Bapak Ibu, mujizat itu tersedia nggak di dalam kolam itu? Yes, tersedia. Siapapun orangnya, mujizat itu tersedia. Waktu kolam itu turun malaikat, kolam itu bergoncang, siapapun yang nyemplung pertama kali dikatakan di dalam Alkitab akan sembuh. Artinya mujizat itu selalu ada di tempat itu. Tapi apa permasalahan orang ini 38 tahun tidak pernah nyemplung yang pertama? Dikatakan sama orang itu Bapak Ibu. Dikatakan apa? Karena setiap kali orang lumpuh ini mau berusaha nyemplung, sudah keduluan sama orang lain. Cuma itu alasannya Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang lumpuh selama 38 tahun ini sangat-sangat kasihan sekali. Bukan karena mujizatnya tidak tersedia. Sebenarnya jawaban doanya sudah tersedia. Tapi kenapa? Hal yang sangat simpel. Karena orang lumpuh ini tidak punya teman untuk dorongin dia lebih cepat daripada yang lain. Setuju gak Bapak Ibu? Bapak Ibu kebayang gak? Kalau orang lumpuh ini punya satu anggota kul yang sangat besar. Dia kul gitu ya. Bersepuluh, berdua-puluh orang. Udah gitu orang kulnya datang ke kolam itu bareng-bareng nungguin. Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Sangat mungkin gak dia nyemplung yang pertama? Sangat mungkin ya Bapak Ibu ya. Ada 2 orang yang jagain. Ada 2 orang yang bopong dia. Yang lainnya ngalang-ngalangin orang lain untuk nyemplung. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau orang lumpuh ini punya banyak komunitas, punya banyak teman. Dia akan sembuh gak Bapak Ibu? Dia akan sembuh. Hal yang sangat simpel. Dia tidak sembuh karena orang lain suka nyemplung duluan. Selama 38 tahun dia sakit, dia menunggu-nunggu momen di mana dia bisa nyemplung duluan Bapak Ibu. Karena dia tidak punya teman. Saya mau bandingkan sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat cerita di dalam Markus 2. Bapak Ibu catat di rumah, Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini bicara tentang orang lumpuh juga, sama-sama lumpuh. Tapi ini beda cerita Bapak Ibu. Orang lumpuh ini dibawa sama 4 orang temannya untuk ketemu sama Tuhan. Bahkan waktu kondisinya tidak memungkinkan, 4 orang temannya ini naik ke atas atap, buka atapnya, turunkan orang lumpuh ini sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga Tuhan bilang apa? Sembuh dan bangun. Dua-duanya sama-sama sembuh? Yes, betul sama-sama sembuh Bapak Ibu. Dari 2 cerita ini sama-sama sembuh betul. Dari 2 cerita ini sama-sama lumpuh betul. Tapi solusinya berbeda Bapak Ibu. Yang satu 38 tahun dia sakit baru sembuh Bapak Ibu. Tapi yang satu memang di situ tidak disebutkan sakitnya. Tapi saya percaya kelihatannya jauh lebih cepat ya. Karena apa? Karena ada 4 orang temannya Bapak Ibu. Ada orang yang membawa orang lumpuh itu datang ketemu sama Tuhan dan akhirnya sembuh. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu, selama ini kita berdoa dan rasanya belum dijawab sama Tuhan. Jangan-jangan jawaban doa itu ada di dalam komunitas kita. Apakah kita jadi orang yang suka sharing sama kakak rohani kita, sama bapak rohani kita. Kita semuanya punya gembala di tempat ini. Semuanya di cabang manapun ada gembala, ada ketua gembala kul, dan ada banyak orang-orang yang ditempatkan bersama Bapak Ibu. Mungkin dengan kita bercerita, dia bisa bantu doa pertama. Dan kedua, jangan-jangan Tuhan udah titipkan jawaban doa lewat mereka. Bukan artinya berharap sama mereka, tapi kita pakai komunitas yang sehat ini Bapak Ibu. Lewat kul demi kul. Mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang sedang terguncang. Yuk mari kita cerita satu sama lain, saling menguatkan. Mungkin walaupun orang itu tidak bisa membantu secara materi Bapak Ibu.
Percayalah minimal kita berdoa. Orang-orang yang Bapak Ibu cerita akan dukung dalam doa. Yuk mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu semua di tempat ini. Hari ini kita belajar tadi ada dari 3 sisi. Kenapa mungkin doa kita belum terjawab? Yang pertama dari sisi doanya adalah mungkin kita belum berdoa atau mungkin kita salah berdoa. Salah motivasi, mungkin salah tujuan berdoa, salah berharap. Udah gitu kalau dari sisi sudut pandang yang kedua yaitu Tuhan. Saya percaya begini, kalau Tuhan belum menjawab doa kita hari-hari ini, itu karena Tuhan ingin membuat kita semakin tekun. Tuhan ingin membuat kita semakin imannya kuat. Tuhan ingin melihat kedewasaan kita. Dan yang ketiga dari sudut pandang diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah apa? Kita harus intim sama Tuhan. Berdoa untuk apa yang kita butuhkan bukan hanya sekedar keinginan kita. Boleh gak berdoa terhadap keinginanmu? Ya boleh-boleh aja. Tapi saya percaya gini, Tuhan akan menjawab doa-doamu ketika engkau benar-benar butuh hal itu. Dan yang ketiga adalah apa? Tuhan bisa pakai orang lain untuk membantu menjawab doa kita. Sama seperti cerita orang lumpuh yang tadi. Sama-sama lumpuh, sama-sama disembuhkan tapi dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Ada komunitas yang membawa orang lumpuh itu datang ketemu Tuhan dan saat itu pun sembuh Bapak Ibu. Yuk mari hari-hari ini kita berdoa sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Kalau sampai dengan bulan Oktober ini kita boleh ada sama-sama bertahan melewati proses ini. Bertahan melewati pandemi ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Untuk apapun itu banyak-banyaklah berdoa. Dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Dan hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa lewat firman Tuhan yang cukup singkat ini. Kita bisa belajar sama-sama. Bicara tentang unanswered prayer. Adalah doa yang tidak terjawab atau doa yang belum terjawab. Di Alkitab banyak sekali Bapak Ibu. Tuhan tidak selalu menjawab sangat cepat terhadap doa-doa orang lain. Tuhan memberikan waktu tunggu untuk apa? Menjadikan orang itu semakin dewasa. Artinya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini doa Bapak Ibu mungkin belum terjawab atau tidak dijawab sama Tuhan. Itu menunjukkan Bapak Ibu dalam proses pendewasaan. Menunjukkan Bapak Ibu dalam satu proses yang akan membuat kita semakin naik dan semakin naik. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah selesai. Saya berdoa buat Bapak Ibu tetap dikuatkan, tetap terus kuat, tetap terus berdoa, jangan pernah berhenti pengharapan. Karena saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan belum jawab doa kita, artinya Tuhan masih mau berperkara dalam kehidupan kita. Karena urusan Tuhan sama kita belum selesai. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti berharap. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita berdoa. Mari Bapak Ibu, saya undang setiap kita introspeksi diri kita di waktu 2 menit 3 menit ini. Kita berdoa sama Tuhan, renungkan firman Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab atau yang tidak dijawab sama Tuhan. Yuk mari kita introspeksi secara singkat. Engkau hadir ya Tuhan dalam setiap ibadah online kami ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan di rumah-rumah, di kamar demi kamar, tempat demi tempat, kota demi kota ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Saya mau berkata sama Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Mungkin akhir-akhir ini kita merasa doa kita tidak dijawab sama Tuhan atau belum terjawab. Mungkin semua rencana kita harus berantakan. Mungkin kita yang mau punya rencana beli rumah kita gak jadi. Mungkin kita punya rencana beli mobil harus dibatalkan. Mungkin promosi di kantor harus tertunda. Mungkin usaha kita harus tutup atau bangkrut. Mungkin investasi kita jadi anjlok. Mungkin tabungan kita terkuras. Mungkin rencana kuliah kita gagal. Mungkin keuangan kita udah minus akhir-akhir ini. Mungkin kita udah gak bisa bayar cicilan. Mungkin bayar sekolah. Untuk anak kita mungkin itu jadi satu hal yang sangat sulit. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan belum jawab doamu, Tuhan belum selesai berperkara dalam kehidupanmu. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang takut sama Tuhan itu jatuh sampai tergeletak.
Tuhan Allah yang sanggup menyelesaikan persoalanmu. So jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin bahkan ketika engkau merasa Tuhan belum jawab doamu, jangan kecewa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadi orang Kristen yang tangguh. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Buat hari ini ya Tuhan, Tuhan ingatkan setiap kami untuk kami tidak boleh berhenti berdoa ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan lain. Mungkin doa kami belum terjawab ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, proses ini akan mendewasakan kami. Akan menjadikan kami sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk para setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dengar doa mereka ya Tuhan. Dengar doa mereka ya Tuhan. Apa yang mereka rindu-rindukan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan berikan, bahkan bercukupan, bahkan berkelebihan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk setiap para jemaat-Mu di GBI 1H ini, biar setiap kami ya Tuhan terus bertahan dalam proses, bahkan naik dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Kami janji ya Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berdoa. Kami tidak akan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus, Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapa, bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, untuk mengenal kasih-Mu, supaya kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Bapa, bila kami renungkan siapakah kami ini ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau telah berkati kami melalui firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih segala firman yang Kau taburkan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat marifat-Mu turun atas kami terus Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, tak henti-hentinya kami mau berkata Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Pada pagi siang ini Tuhan, Engkau perkenankan kami makan dan minum sehidangan dan Engkau melalui perjamuan ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berfirman, bila kami makan dan minum, hendaklah kami makan minum yang terbenar. Oleh itu ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan curahkanlah pengampunan-Mu kepada kami. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Akui setiap kesalahan dosa kita sekecil apapun. Oh, Tuhan berkenan mendengar setiap pengakuan kita dan Dia siap mengampuni kita. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menyembunyikan dosa sekecil apapun. Oleh karena itu, kalau mau kita makan dan minum sehidangan dengan Tuhan, supaya kita makan dan minum cara yang benar, mari sama-sama kita saat ini kita berdoa, minta Tuhan mengampuni kita. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jemaat-Mu di rumah-rumah dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, ampuni kami sepanjang bulan ini, apapun yang kami lakukan, baik sengaja dan tidak sengaja, dengan pikiran dan perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh berkenan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, oleh kasih anugerah kasih-Mu Tuhan, hari ini Kau mengampuni kami, sehingga kami boleh layak makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, saat ini kita persiapkan, kita mau masuk dalam perjamuan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dalam nama Yesus Kristus, bahwa malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mari angkat roti kita ke atas, mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya.
Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian pula saudara yang makan mengambil cawan, mari angkat cawan kita di dan mengucapkan syukur atasnya seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang oleh karena kasih anugerahnya Ia telah layakkan kita makan dan minum sehidangan dengan Dia. Kami percaya kalau Dia mengenangkan kita pagi dan siang ini dan mengampuni setiap dosa kita, kami percaya dan kita semua percaya dan yakin Tuhan akan melepaskan segala beban di hidupmu. Yang letih lesu kau akan dibangkitkan, yang sakit kau akan dipulihkan, yang berputus asa akan diberikan pengharapan. Tuhan ada di setiap nafas hidupmu, Tuhan ada di segala persoalanmu. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Oleh perjamuan ini Dia telah membuktikan, menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya kita mengucapkan syukur kita kepada-Nya. Oleh karena kasih-Nya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik dan terima kasih. Hanya ucapan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Tiada kata-kata yang indah yang bisa kau ungkapkan atas segala kebaikan-Mu selain pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, jika Engkau boleh berkenan kami makan dan sidang dengan Engkau, kami juga percaya Engkau berkenan di segala aspek kehidupan kami. Mulai saat ini Engkau menyertai setiap kami di dalam segala persoalan dan hidup kami. Kami percaya kasih-Mu melengkapi kehidupan kami. Kasih-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya, haleluya. Yang diberkati melalui perjamuanku, sama-sama katakan amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Ini saatnya kita sampai ke penghujung dari ibadah kita. Saya percaya melalui ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus telah memberkati kita berlimpah-limpah, baik melalui firman-Nya dan juga melalui perjamuan hari ini. Dan saya percaya urapan Tuhan akan menyertai kita dimanapun berada. Bapak Ibu tetap terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera meninggalkan bangsa ini. Saya percaya doa Bapak Ibu akan mempengaruhi secepatnya pandemi ini akan meninggalkan bangsa ini. Mari kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Bapa, kami mengucapkan syukur, terima kasih padamu ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan anugerah-Mu. Hari ini Kamu memberkati kami ya Tuhan berlimpah-limpah melalui firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi Engkau layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan. Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, untuk Gama Febriandi yang tolong Kau pakai sebagai saluran berkat bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus dimanapun dia melayani. Berkati istrinya, berkati Tuhan Yesus bayi dalam kandungan istrinya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah dimanapun hamba-Mu ini melayani. Baik pekerjaannya Tuhan Yesus Engkau berkati, seluruh aspek kehidupan yang Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Tuhan Yesus para hamba-Mu yang melayani di atas mimbar, di bawah mimbar. Untuk worship leader Engkau berkati Tuhan Yesus, para singer Engkau berkati, terutama imam-imam musik Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bertata di atas pujian penyembahan mereka. Pakai mereka lebih dahsyat lagi dimanapun berada, dan jaga dilindungi mereka dimanapun. Engkau juga memberkati tim multimedia yang ada ya Tuhan, yang telah mempersiapkan ibadah online ini berjalan dengan baik. Dimanapun mereka berada Engkau berkati, dengan hikmat-Mu Tuhan mereka melakukan tugas mereka. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas semua ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, untuk pada pendeta Dr. Insinyur Niko Nurharjo ya Tuhan, bersama keluarga besar anak cucu menantunya, semuanya Engkau berkati Tuhan. Bahkan 4 wakilnya Tuhan Engkau berkati, ikat mereka dalam tali kasih-Mu, supaya mereka dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu, supaya Engkau pakai sebagai alat terang kemuliaan-Mu untuk menerangi dunia yang gelap ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga Engkau berkati gembala kami, Tuhan, karayon kami, Bapak Pundianto Totong ya Tuhan, bersama istri, anak cucu menantunya semua. Tutup mereka dengan kuas darah Yesus ya Tuhan. Biarlah pagar berapi-Mu membentengi mereka, sehingga anak panah maut tidak menyentuh mereka, sakit penyakit disingkirkan daripada mereka. Berkati pekerjaan pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, berikan tongkat pengembalaan itu bagi hamba-Mu ini, supaya dia boleh mengembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada di Rayon 1H, dan khususnya Tuhan untuk GBW Singagar, supaya dia memperoleh hikmat-Mu untuk mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati para pengerja-Mu di GBW Singagar, semuanya Kau berkati Tuhan. Biarlah takut akan Kau mengalir terus atas kami, supaya kami menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi alat terang-Mu ya Tuhan di sekitar lingkungan kami, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sekali Engkau jaga dan lindungi. Berkat kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus melingkupi jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau menjaga, melindungi, bahkan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan, terima kasih, syukur bagi-Mu ya Tuhan atas semuanya. Jika saat lagi ya Tuhan kami akan undur daripada ibadah online ini, kiranya Tuhan sempurnakan ibadah online kami dengan berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ia telah menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah, terimalah, pergilah, jadilah saksi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam segala persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita dimanapun kita berada sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dengan iman terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan